Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Pendidikan, Prof. Muhammad Mukrim menyatakan optimis dalam kurun 10 tahun ke depan, perguruan tinggi di lingkungan NU dari yang bukan apa-apa atau nothing akan menjadi apa-apa, something. Bahkan, Prof. Mukri yakin di masa mendatang kampus-kampus NU akan menjadi sumber rujukan nasional bahkan sumber rujukan dunia. Prof. Mukri menyampaikan itu saat membuka Pra-Rapat Kerja Nasional atau Prarakernas Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama atau LPTNU di Hotel Java Heritage Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 21 Februari 2023. Kegiatan ini berlangsung 2 hari dengan agenda diseminasi kurikulum keaswajaan dan moderasi beragama pada PTKI. Hadir pada acara Prarakernas LPTNU, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenak Republik Indonesia, Prof. Haji Amin Suyitno, Sekretaris LPTNU Ahmad Suwaidi, dan para pimpinan kampus NU sepulau Jawa, Bali, NTB, dan Lampung. Sedangkan Bupati Banyumas Aman Hussein diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Agus Nur Hadi. Dalam kesempatan itu, Prof. Mukri mengatakan syarat kampus-kampus NU dari nothing menjadi something, yaitu jangan membangun dan berjuang sendirian. Menurut Rektor Universitas Islam Negeri Lampung Raden Intan Lampung yang menjabat sejak 2010 hingga 2022 ini, para rektor Universitas NU atau perguruan tinggi lain di bawah naungan PBNU dan pengurus LPTNU harus sering berkumpul, sebab salah satu kekuatan NU adalah berkumpul bersilaturahmi. Ini, jadi kita nggak usah takut dengan kondisi yang ada, khawatir yang ada. Tadi saya sampaikan ke Pak Suwaidi, ke Pak Kaban, Pak Amin Suyitno, kita harus sering kumpul. Kumpul seperti ini untuk berbagi informasi. Jadi maksud saya nanti kita bentuk forum, ya kan? Kita forum rektor atau apapun namanya, kita sepakati agar apa? Kesulitan tidak ditanggung sendiri ya Pak Iqbal ya, kita bareng-bareng. Kalau masalah hari ini masih sulit, iya saya juga ngerasakan, saya bisa ngerasakan kesulitan di berbagai perguruan tinggi yang di bawah NU. Saya katakan mungkin 95% masih sulit, belum mandiri. Oleh karena itu Pak Kapus, Pak Kaban, tolong atensi yang seperti ini lanjut, jangan hanya karena 1 abad, 2 abad, kedua ini justru harus harus perhatian. Ya kita perhatian seperti kegiatan-kegiatan seperti ini kan luar biasa. Bisa ngumpulkan, bisa di hotel bagus, jangan nanti kalau di UNU ngeluh semua. Ya kan udah di sini nggak apa-apa. Ya ini kebaikan harus diomongkan. Jangan ada kebaikan disumput-sumputin. Ya nggak ada ajaran agama menyebutkan kebaikan. Liyudhhiruhu 'alad dini kulli. Kebaikan itu harus ditampakkan, harus dipamerkan. Jangan kejelekan-kejelekan yang diviralkan, tapi kebaikan-kebaikan harus diviralkan. Bantuan-bantuan dari berbagai pihak harus ditampakkan, jangan disumput-sumputin. Ya kan? Enggak apa-apa. Inilah apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kaban, Pak Rektor, juga Pak Kapus. Saya kira kita bersama-sama. Saya yakin nggak ada pilihan lain kecuali bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri bubar. Banyak sekali perguruan tinggi swasta di Indonesia yang akhirnya gulung tikar. Karena apa? Dia yayasan pribadi, yayasan keluarga. Tapi kalau milik NU, insya Allah. Sementara itu, Sekretaris Panitia Prarakernas LPTNU Rizgon Halalsyah mengatakan penyelenggaraan Prarakernas LPTNU mengedepankan Khodimul Ummah dan Khodimul Pendidikan yang diharapkan dapat diterapkan kepada seluruh peserta yang merupakan pimpinan kampus NU dari Pulau Jawa, Bali, NTB, dan Lampung. Menurutnya, Khodimul Ummah dan Khodimul Pendidikan dalam konteks ini yaitu kemampuan pimpinan kampus NU dalam menciptakan sesuatu yang baru dan terbarukan sehingga dapat bersaing di kancah global. LPT sebagai pemegang mandat dari PBNU untuk pengelolaan semua urusan-urusan berkenaan dengan aspek regulasi tentunya harus mempunyai berbagai macam instrumen hukum. Di antaranya yang pertama yaitu bagaimana kampus PTNU itu punya identitas keaswajan yang fundamental.
Sehingga kami di sini bersama seluruh elemen para kiai dan narasumber melakukan perumusan tentang kurikulum Aswaja. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk upaya kebaikan dalam tata kelola perguruan tinggi, LPTNU itu mempunyai yang dinamakan sebagai produk ya, yang dinamakan sebagai PO atau peraturan organisasi. Dalam bahasa perkumpulan PBNU namanya Perkum. Nah, Perkum ini digunakan sebagai panduan bagaimana tata kelola di masing-masing perguruan tinggi Nahdlatul Ulama ini dapat merujuk semua hal yang berurusan dengan tata kelola dan manajerial di masing-masing kampus. Semisal adalah bagaimana rujukan terhadap statuta, bagaimana cara menyusun renstra, dan bagaimana meningkatkan kualitas daripada masing-masing perguruan tinggi tersebut. Kira-kira begitu. Saat ini, NU memiliki 254 kampus seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 80% prodi pendidikan Islam dan 20% prodi umum. Penyebarannya pun 80% di Pulau Jawa dan 20% terbagi di luar Pulau Jawa. Sedangkan soal kepemilikan, 80% masih dimiliki oleh warga NU yang berbadan hukum yayasan bukan milik PBNU. TVNU melaporkan.